Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Shadaqallahul adzim. Jamaah pengajian Ahad pagi ICM yang saya banggakan, bapak-bapak, emak-emak, juga mbak-mbak, dan semua hadirin. Seperti sudah dipublikasikan di media-media online maupun media koran termasuk majalah, bahwa tidak sampai sebulan, kurang berapa hari sekarang ini, tanggal 14 ya, 20 hari lah, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak terasa 1 tahun sudah kita lewati, dan kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan. Menurut perhitungan para ahli hisab, Ramadan tahun ini insya Allah dimulai tanggal 6 Mei, karena pada tanggal 5 ketika akhir bulan Sya'ban, posisi hilal sudah di atas 5 derajat. Tanggal 5 Mei itu posisi hilal sudah di atas 5 derajat. Oleh karena kalender Hijriah itu dimulai saat maghrib atau setelah maghrib, maka tanggal 5 malam itu sejatinya sudah tanggal 1. Sehingga malam itu kita sudah melaksanakan ibadah tarawih. Berbeda dengan kalender Miladiyah atau kalender Masehi yang dimulainya sejak jam 00, kalau kalender Hijriah dimulai sejak maghrib. Begitu matahari terbenam, maka malam itu adalah tanggal 1. Saya sering dimintai keterangan oleh para wartawan jauh sebelum Ramadan maupun sebelum Syawal, termasuk sebelum Idul Adha, mengenai kapan waktu pelaksanaan Ramadan dan ibadah sholat Id. Nah, karena jauh hari saya sudah mengumumkan, pernah dalam suatu kesempatan saya diprotes oleh ibu-ibu jamaah pengajian. Ya, protes kepada saya karena menurut mereka, apa yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang dia baca mengenai penetapan awal bulan itu di zaman Rasulullah. Maka mereka bilang, Pak Najib, belum ru'yah kok sudah diumumkan. Itu kan tidak ada contohnya pada zaman Nabi. Itu kan bid'ah katanya. Saya tanya, kenapa Bu? Iya, pada zaman Nabi kan untuk mengetahui awal bulan Hijriah itu kan harus dilakukan dengan ru'yah. Saya tidak langsung menjawab, saya hanya bertanya, ibu-ibu ini kalau di bulan Ramadan untuk meyakinkan bahwa waktu berbuka sudah tiba, biasanya patokannya apa?
Sebagian bilang saya biasanya mendengarkan RRI, Pak. Tapi yang sebagian yang pas itu TVRI, Pak. Nah, RRI dan TVRI itu tidak ada pada zaman Nabi. Kok ibu-ibu menggunakan cara itu? Kalau ibu-ibu menyalahkan saya sudah mengumumkan jauh hari, karena pada zaman Nabi harus diru'yah dulu, maka ibu harusnya setiap mau berbuka puasa melihat posisi matahari sudah terbenam atau belum. Harus meru'yah setiap hari. Saya juga pernah diprotes keras oleh takmir masjid tentang apa yang saya lakukan. Jadi saya ini kan beberapa periode jadi sekretaris di BWM. Itu informasi-informasi yang untuk publik biasanya dimintakan konfirmasi penjelasan ulang dari media, dari berbagai media itu kepada sekretaris. Maka saya sangat terbiasa itu. Lalu ada masjid yang protes, persis sama seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu itu. Tapi saya lihat masjidnya itu dipasang timer yang komputer itu, ya, yang kalau sudah waktu masuk ibadah langsung bunyi dan lain sebagainya. Lalu saya tanya, Bapak kalau menentukan kapan azan atau 5 kali azan 5 waktu sholat itu gimana caranya? Ya itu Pak, sekarang kita sudah punya teknologi yang bagus gitu. Nah, ya itu kalau itu sudah menentukan ya itu kita patokan. Nah itu Pak tidak ada pada zaman Rasulullah. Lalu persoalannya di mana? Kok kita banyak mengamalkan hal-hal yang di zaman Rasulullah belum dilakukan? Nah, maka saya sampaikan bahwa Rasulullah itu memberi pedoman hidup kepada kita tentang 2 hal. Yang pertama kata Rasulullah, "Idza kana syai'un min amri dinikum fa antum a'lamu bih." Kalau sesuatu itu berkenaan dengan masalah-masalah duniawiyah, bukan ibadah mahdhah, antum a'lamu bih, kalian lebih tahu. Wa idza kana min amri dinikum fa ilayya. Tetapi kalau sudah menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ibadah mahdhah, fa ilayya, harus merujuk padaku. Kalau tidak, kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jika ada orang yang melakukan amal ibadah yang tidak merujuk pada perintah dan contoh dariku, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah cara menentukan kapan waktu ibadah itu termasuk ibadah mahdhah ataukah ibadah ghairu mahdhah? Apakah masalah duniawiyah dalam arti ghairu mahdhah ataukah masalah ibadah mahdhah itu sendiri? Nah, saya bilang bahwa dalam sejarah yang saya baca, pertama, Rasulullah tidak pernah melakukan ru'yah itu sendiri. Artinya Rasulullah tidak pernah melakukan ru'yah langsung, selain memberikan penegasan terhadap orang-orang yang melakukannya. Rasulullah bilang memang sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian ketika sudah melihat hilal. Hilal itu bulan sabit, awal bulan Komariah. Kalau orang Jawa Pak, awal bulan rembulan. Nah, jadi patokannya itu rembulan. Nah, atau gini, saya ingin jelaskan dulu bahwa untuk menentukan waktu ibadah
Ada yang berdasarkan posisi matahari, ada yang berdasarkan posisi rembulan. Sholat misalnya, waktunya ditentukan oleh posisi matahari. Pada zaman Rasulullah penentuannya sederhana. Soal waktu sholat, ketika matahari sudah tergelincir sedikit, agak miring sedikit, maka itu adalah waktu zuhur. Ketika sebuah benda, bayangan sebuah benda lebih tinggi daripada bendanya, maka masuk waktu asar. Ketika matahari terbenam, berarti masuk waktu zuhur, maghrib. Ketika terbit atau muncul syafaq merah, maka waktu isya. Ketika fajar terbit, waktu subuh. Itulah cara-cara yang digunakan di zaman Rasulullah dalam menetapkan waktu ibadah sholat. Maka di masjid-masjid kuno biasanya di depan masjid itu ada bencet, tiang istiwa itu, untuk melihat bayangan matahari sudah pada posisi di mana. Tetapi hampir sudah tidak ada lagi tiang istiwa itu dipasang di depan masjid sekarang. Paling modern adalah menggunakan komputer itu. Nah, itu perkembangan teknologi dari cara penetapan waktu ibadah sholat. Sementara untuk Ramadan, Syawal, termasuk Zulhijjah, itu ditentukan oleh posisi rembulan. Bulan Hijriyah yang didasarkan pada peredaran rembulan itu dalam satu tahun berisi 12 bulan, sama dengan kalender miladiyah atau kalender syamsiyah. Tetapi Rasulullah bilang usia rembulan dalam satu bulan itu tidak tetap, tetapi kadang 29, kadang 30, tidak pernah 28, tidak pernah 31. Antara 29 dan 30 juga tidak konstan. Tidak berarti sekarang 29, besok 30, lalu besok 29 lagi. Tidak selalu begitu. Kadang 30 bulan ini, besok bulan depan juga 30. Tidak konstan. Karena itu pada zaman Rasulullah, untuk menentukan apakah sudah masuk tanggal baru atau belum, di zaman Rasulullah dilakukan dengan cara ru'yatul hilal, melihat hilal dengan mata telanjang. Nah, ro'a yara itu artinya melihat. Zaman Rasulullah itu dilihat dengan mata. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan meluasnya umat Islam di berbagai penjuru dunia, maka sekarang perkembangan ilmu pengetahuan tentang cara melihat hilal itu sudah ada ilmunya yang disebut ilmu hisab atau ilmu falak. Dengan ilmu posisi rembulan 10-100 tahun ke depan bisa dikaji, bisa ditetapkan. Di kalangan ahli falak juga hampir tidak ada perbedaan tentang posisi rembulan pada setiap pergantiannya. Yang berbeda adalah posisi rembulan itu pada ketinggian berapa disebut tanggal 1. Nah, menurut saya, menentukan kapan waktu sholat telah tiba, kapan waktu ibadah Ramadan telah tiba, itu hanyalah cara memperoleh kepastian kapan waktu ibadah.
bukan termasuk ibadah mahdhahnya. Salat itu ibadah mahdhah, puasa itu ibadah mahdhah. Tapi untuk mengetahui kapan waktu sudah masuk itu bukan ibadah mahdhah, tapi itu ibadah ghairu mahdhah. Saya sebut ibadah ghairu mahdhah itu karena sejatinya semua amalan yang kita lakukan, apapun bentuknya, jika itu berupa kebenaran dan diniatkan ikhlas karena Allah, itu adalah juga ibadah. Gitu. Luas sekali, semua hal yang kita lakukan asal niatnya karena Allah itu adalah ibadah. Maka, tetapi ada ibadah yang sudah diatur detail oleh Allah dan Rasul-Nya, tapi ada juga ibadah yang tidak diatur detail. Untuk ibadah mahdhah itu aturannya detail, tapi ghairu mahdhah itu prinsip-prinsipnya saja. Nah, sejauh pemandangan saya, sejauh yang saya baca, cara menetapkan kapan waktu ibadah itu bagian dari ibadah ghairu mahdhah. Karena ibadah ghairu mahdhah, maka caranya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tadi saya bilang, di zaman Rasulullah untuk menetapkan kapan waktu berbuka harus lihat posisi matahari. Nah, sekarang cara melihat tidak harus langsung dengan mata telanjang, tapi menggunakan ilmu pengetahuan. Apa yang diumumkan oleh TVRI, RRI adalah hasil dari kajian para ahli ilmu falak. Nah, menarik ketika ibu-ibu tadi bilang, saya kalau mau berbuka itu mendengarkan RRI dan TVRI. Saya bilang, TVRI dan RRI itu mengumumkan berdasarkan perhitungan para ahli hisab. Termasuk dari kami Majelis Tarjih juga diminta oleh mereka, Mas tolong Mas, kapan jadwal imsakiyah menurut versi Majelis Tarjih. Nah, masyarakat tidak tahu proses itu, taunya RRI mengumumkan. Cara mengumumkannya bagaimana? Diambilkan dari penghitungan para ahli hisab. Jadi mereka menyalahkan saya kok sudah mengumumkan lebih dulu, karena berdasarkan hisab itu tidak ada pada zaman Nabi, tapi dalam amalia sehari-hari mereka sejatinya juga melakukan hal yang sama. Jadi sederhana, kalau ini boleh atau tidak menggunakan hisab untuk menetapkan waktu ibadah, menurut saya karena itu adalah ibadah ghairu mahdhah, soal cara menetapkan waktu ibadah bisa disesuaikan dengan perkembangan kemajuan zaman, ilmu pengetahuan. Karena bagi yang melakukan ru'yah pun sekarang sudah tidak lagi murni melihat dengan mata telanjang, tapi pakai teropong, pakai alat gitu loh. Sejatinya sama. Nah, cuma kadang-kadang ini berhimpitan. Soal kebijakan menetapkan awal waktu ibadah itu berhimpitan dengan kepentingan politik, anggaran. Kalau ru'yah tidak dilakukan sudah dianggarkan. Maka semua orang diundang ke Jakarta untuk memberi kesaksian. Nah, fatalnya kadang-kadang untuk menetapkan kapan tanggal baru itu di voting. Lah masuk untuk menentukan hal kayak begitu di voting. Jadi yang banyak yang mana? Kalau banyak menyatakan sekarang ya sekarang. Tapi oke, itu biarlah urusan masing-masing. Tapi saya secara pribadi meyakini bahwa hasil dari para ahli hisab maupun ilmu falak itu bisa dijadikan pegangan. Kenapa kemudian sering terjadi mengenai pelaksanaan awal Ramadan dan hari raya? Nah, di situ letak perkaranya. Tapi yang menarik adalah sikap para anak muda di Surabaya. Ketika terjadi penetapan Ramadan, ada yang lebih awal dan ada yang selisih sehari. Kawan-kawan itu dengan enteng bilang,
Aku nek poso Mas, melok sing kari. Tapi nek riyo ya melok sing awal. Itu berpikir seorang bisnismen itu. Cari untung sebanyak-banyaknya. Para ahli falak itu tidak ada yang berbeda kapan terjadi ijtima. Ijtima itu ketika rembulan dan matahari berada pada garis yang sama. Nah, ahli hisab itu juga ada beberapa aliran. Ketika posisi rembulan dan matahari sejajar, itu disebut ijtima. Nah, jangan salah, ijtima bukan jima. Oh, nanti asosiasinya. Nah, kemudian setelah itu dihitung. Setelah itu dihitung. Ketika bulan terbenam, mana yang lebih dulu? Oh, ketika matahari terbenam, mana yang lebih dulu? Mataharikah atau rembulan? Kalau ternyata saat terjadi ijtima setelah itu matahari terbenam lebih dulu, baru menyusul bulan, maka hari itu atau malam itu dan esok harinya itu dihitung sebagai tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung. Jadi misalnya sekarang Rajab gitu. Kalau ini adalah tanggal 29 Rajab, kemudian terjadi ijtima dan waktu maghrib itu ternyata matahari terbenam lebih dulu, maka bulan Rajab digenapkan menjadi 30. Nah ini yang tadi saya bilang, kadang 29, kadang 30. Yang disebut akhir bulan itu selalu dihitung 29, tinggal digenapkan atau hanya sampai 29. Tetapi kalau waktu terjadi matahari terbenam, oh saya salah ya, saya salah. Ketika matahari terbenam dan rembulan sudah terbenam lebih dulu, maka malam itu dihitung tanggal 30. Tapi kalau matahari terbenam dan rembulan masih ada, maka malam itu dihitung tanggal 1. Nah yang menarik, ada orang yang melakukan ru'yah tapi nggak ngerti. Dia tunggu sampai malam. Ayo kita pulang, ndak ada rembulan. Ndak, siapa tahu nanti malam muncul. Nah, padahal itu bukan dari bawah ke atas. Dalam pandangan mata itu dari atas ke bawah. Kalau matahari terbenam ternyata rembulan sudah tidak ada, berarti malam itu dihitung tanggal 30. Lah kalau ditunggu ya nggak akan muncul-muncul. Nah, selebihnya problem ru'yah itu adalah problem cara pandang. Karena katanya di atas itu banyak bintang-bintang, kadang orang melihat pokoknya ada berkelip, maka itu rembulan. Maka seringlah terjadi perbedaan saat ru'yah itu, ketika di Jakarta, ketika di Surabaya, ketika di Madura, beda lagi. Nah, ada problem ketidakpastian kalau mau ru'yah. Di lingkungan ahli hisab memang ada lebih dari 2 pendapat. Meskipun semua sepakat bahwa hari ini terjadi ijtima dan nanti saat matahari terbenam hilal sudah ada atau sudah wujud. Tapi karena belum tentu ada itu terlihat oleh mata, maka kemudian para ahli hisab ada yang berpendapat posisi hilal harus memungkinkan dilihat. Nah, kalau nggak terlihat harus digenapkan.
Para ahli hisab lalu berbeda pendapat tentang dalam ketinggian berapa hilal itu bisa disebut tanggal 1. Ada yang mengatakan bahwa hilal itu memungkinkan bisa dilihat adalah setelah di atas 2 derajat. Para ahli dulu menetapkan awalnya 9 derajat baru bisa dilihat. Terus dalam konferensi internasional turun jadi 7 derajat. Setelah itu 4 derajat. Tidak mungkin di bawah itu bisa dilihat. Tapi orang Madura kurang dari 2 derajat katanya bisa melihat. Nah, sehingga ada perbedaan-perbedaan itu. Di Indonesia sekarang yang disebut imkanur ru'yah memungkinkan bisa dilihat itu dalam ketinggian 2 derajat. Persoalannya kalau sudah di atas 2 derajat, ternyata mendung di seluruh Indonesia, misalnya posisinya sudah 5 derajat, seperti nanti ini 5 derajat lebih. Tapi mendung di seluruh Indonesia, apakah masih juga akan digenapkan? Ada ketidakpastian. Maka di kalangan ahli falak atau ahli hisab ada yang pendapat yang kedua adalah pakai sistem wujudul hilal. Wujudul hilal itu hilal sudah wujud berapapun ketinggiannya maka dianggap tanggal 1. Karena tidak setiap yang wujud mesti harus bisa dilihat. Dengan menggunakan filosofi itu, maka berapapun ketinggiannya itu adalah tanggal 1. Untuk memberi kepastian, sekarang itu loh, saya ini anggota panitia hari-hari besar Islam Provinsi Jawa Timur. Selalu kalau rapat, ini besok rapat, selalu kalau rapat itu penuh ketidakpastian. Waktu saya ditanya, Pak Najib, Muhammadiyah tanggal berapa? Saya percuma memberitahu. Toh nanti tidak dipakai, saya bilang. Enggak lah, berapa ya? Kita ini loh punya gawe besar internasional, harinya itu loh tidak tahu. Gimana? Kalau saya jelas, besok tanggal 6 kita puasa. Nah, menariknya kalau mau menetapkan 1 Muharram itu tidak ada pertanyaan. Semua itu yakin dengan kalender. Saya goda, loh ini gimana? 1 Muharram kok nggak pakai ru'yah? Kok yakin kalau itu tanggal 1? Sampeyan ojo goda Pak jarene. Loh sengaja saya. Kalender Hijriah itu 12 bulan. Mengapa yang di ru'yah hanya 3 bulan? Logikanya begini. Kalau yang di ru'yah hanya 3 bulan padahal semua bulan itu 12. Kok yakin kalau sekarang itu misalnya nanti Sya'ban, kok yakin Sya'ban nanti itu pas tanggal 29 itu hari itu? Wah nggak pernah diruyah tanggal 1-nya. Tapi ini saya guyonan saja biar nggak menimbulkan ketegangan. Kemarin rapat tentang peringatan Isra Mi'raj. Saya bilang kalau mau peringatan Isra Mi'raj harus diruyah. Isra Mi'raj itu benarkah dilakukan di Masjidil Aqsa? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ayo kita peringatan ya dengan meru'yah. Meru'yah itu melihat real. Tak goda begitu. Mosok cerita Isra Mi'raj kok nggak pernah tahu Masjidil Aqsa, saya bilang. Itu sama dengan cerita Gua Hira padahal belum pernah tahu Gua Hira. Kalau untuk memastikan kapan 1 Ramadan memutlakkan harus diru'yah, akan ada banyak problem. Maka di negeri ini kan lalu disikapi dengan hari libur itu 2 hari ya. 2 hari itu sebenarnya komprominya. Karena Muhammadiyah menggunakan sistem wujudul hilal berapapun ketinggiannya, begitu terjadi istima dan hilal masih ada ketika matahari terbenam, itu adalah tanggal 1. Berapapun ketinggiannya, berapa derajat pun gitu. Supaya ada kepastian gitu. Masa besok hari raya itu loh, sekarang gak yakin iri oyo sido apa enggak. Kadang baru jam 10 diumumkan kan,
betapa susahnya panitia itu. Nah, ini soal cara, bukan ibadah mahdho itu sendiri. Ketika Rasulullah dulu menggunakan kalimat sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, menurut saya ada dinamika mengenai makna ru'yah. Ro'a ya ro itu artinya melihat. Di zaman dulu digunakan dengan cara sederhana, melihat langsung. Seorang pengembala mengaku kepada Nabi melihat hilal, disumpah. Apa betul? Betul. Rasulullah tetapkan besok tanggal 1. Persoalannya sekarang mencari orang yang benar-benar jujur tidak mudah. Ini pengalaman kawan saya, wartawan TVRI, pernah diajak ru'yatul hilal di Gresik, naik kapal besar, ada kiai, ada tokoh masyarakat, ada ahli falak, ada wartawan. Kesaksian kawan saya ini, demi Allah semua sepakat di dalam laut, di tengah laut itu mereka tidak melihat. Begitu turun dari kapal, ada kiai satu, saya tadi melihat, bubrah kan? Gimana coba memvalidasi bahwa tadi ada yang melihat, ada yang tidak? Wong sudah sepakat tidak melihat kok kemudian di daratan lalu bilang melihat. Di zaman dulu ini juga untuk mengukur berapa pengikutku dan berapa pengikut yang lain. Gitu. Maka dulu kan ketat sekali. Kalau pemerintah dan swasta berbeda hari raya, pegawai negeri diabsen. Ini jadi urusannya sangat politis. Kalau nggak teko itu gimana? Kalau datang kok mosok sholat 2 kali. Yang bingung kan masyarakat awam. Sudah hari raya kok masih puasa? Gitu. Kata yang lain, sudah masih puasa kok sudah hari raya. Kan gitu. Maka muncullah pendapat anak muda Surabaya itu, pokoknya nek poso melok Muhammadiyah, melok NU katanya. Cenderung puasanya akhir kan? Kalau Muhammadiyah awal karena wujudul hilal. Aku nek poso melok NU, riyo melok Muhammadiyah. Jadi apa? Muhammad NU. Tapi menurut saya beragama itu selain kita dituntut tahu juga dasarnya, yang kedua adalah keyakinan. Kalau kita yakini dengan dasar ini benar, ya yang ketiga adalah kita laksanakan ikhlas karena Allah. Maka tidak usah berdebat riyoyo kok poso, poso kok riyoyo. Nah, udah lana a'maluna walakum amalukum. Karena menyatukan pandangan keagamaan di tengah umat memang tidak mudah. Tidak usah susah-susah soal ru'yah, soal hisab, Ramadan dan lain sebagainya. Sholat saja jenengan cek, kalau masjid besar yang jamaahnya ratusan, jenengan cek satu shaf saja, adakah yang sholatnya sama persis? Saya jamin tidak akan ada. Atau jamaah pengajian ini yang relatif satu haluan, relatif itu artinya mungkin juga ada yang berbeda haluan, tidak apa-apa. Saya tanya, bapak-bapak ini tidak usah takut salah atau benar tidak, saya pengen testimoni apa yang sudah dilakukan. Bapak-bapak ini kalau pada posisi berdiri iktidal, pada saat berdiri iktidal, posisi tangan di mana? Yang lurus angkat tangan. Nah, yang sedekap siapa? Nah, ada juga kan? Ibu-ibu juga, coba yang lurus angkat tangan. Tidak semua. Yang sedekap berarti yang tidak angkat tangan itu sedekap. Oh, jangan-jangan nggak sholat. Betul juga. Timbangannya sholat kok salah terus. Wah, itu pilihan yang berbahaya. Nah, dalam soal ibadah mahdho itu memang memungkinkan setiap orang punya cara pandang, punya pendapat yang tidak sama.
Belum tentu yang berbeda itu salah satunya atau salah keduanya. Karena menurut saya dalam soal-soal khilafiyah yang disebut benar itu tidak selalu tunggal. Ingat ya kalimat saya, dalam soal-soal khilafiyah utamanya ibadah mahdhah yang disebut benar tidak selalu tunggal. Bisa saja kebenaran itu lebih dari satu. Soal posisi tangan ketika kita berdiri ada yang sedekap. Jadi kalau dipraktekkan begini. Habis rukuk sami Allahu liman hamidah. Lalu setelah itu tangan ada yang sedekap. Tapi juga tidak sedikit yang lurus. Nah, sekarang penjelasannya. Mana yang paling benar? Oh, tidak cukup kalau bilang benar semua atau sama-sama benar. Rasulullah dalam penjelasannya mengatakan bahwa posisi tangan ketika kita berdiri i'tidal itu kembali ke asal. Nah, persoalannya asalnya itu kapan? Ayo, asalnya kapan? Ada yang mengatakan, Mas, sholat itu ya asalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, sedekap kan? Nah, itu asalnya sholat. Kalau kembali ke asal berarti setelah sami Allahu liman hamidah sedekap. Tapi ada yang ngotot mengatakan bahwa asalnya ya sebelum takbir, belum mulai. Namanya saja i'tidal, i'tadala ya'tadil, i'tidal itu lurus. Sawu wa'tadilu, luruskan. Nah, kenapa kok bisa terjadi begitu? Boleh jadi Rasulullah memang sengaja menggunakan kalimat yang multi tafsir supaya ada variasi-variasi, sekaligus menguji kematangan emosional umat Islam. Kira-kira nek beda ngono tok ae wis gegeran apa enggak? Nah, kalau ada orang yang merasa terganggu, tegang melihat perbedaan, itu diduga karena bacaannya terbatas dan pergaulannya sempit. Bahasa anak sekarang, ngopine kurang adoh. Makanya ini ana wong ngamukan gara-gara beda pendapat, ajaklah ngopi sing adoh. Orang yang biasa hanya sholat di satu tempat, yang dilihat kan di situ saja. Tapi kalau ada orang yang punya pengalaman di tempat lain, bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya di dalam kota, tapi juga di luar kota, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, maka akan menyaksikan bagaimana variasi-variasi umat Islam dalam beribadah. Setidaknya toleran, tenggang rasa terhadap yang berbeda. Saya pada tahun 1986 masih pelajar, pernah sholat jamaah di Ponorogo, Masjid Dhuwur itu Pak, karena ada muswil IPM dulu. Tahun itu saya sudah ikut IPM. Nah, saya ini tidak termasuk yang angkat tangan, apa ini namanya? Saya kalau gini jangan difoto, nanti bisa menimbulkan multitafsir. Ngaji kok pakai itu tidak sejak awal tahiyat, tapi ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu salam, saya langsung ditegur oleh sebelah. Bapak ini gimana? Menurut tanya jawab Abdul Qadir Hasan katanya, itu harus dimulai sejak awal tahiyat. Oh. Nah, kalau menurut yang lain, tidak tahu saya. Yang lain tidak dibaca tapi sudah langsung negur marah. Nah, kok jadi urusan sholatnya yang banyak. Oleh karena ini aja langsung saya ringkas. Oleh karena pada akhir bulan Sya'ban nanti itu terjadi pada tanggal 5 Mei. Ketika terjadi istima saat matahari terbenam, posisi hilal sudah pada ketinggian di atas 5 derajat,
Saya yakin semua ahli hisab akan menyatakan esoknya tanggal 6 adalah tanggal baru, tanggal 1 Ramadan. Insya Allah puasa tahun ini sama. Kita bersyukur karena kalau sama itu enak, indah. Tapi ya kalau terpaksa berbeda itu menyangkut keyakinan. Jadi asal dilaksanakan dengan ikhlas, tanpa provokasi, insya Allah semua akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari rayanya juga akan beda. Oh, akan beda, akan sama. Karena apa? Karena ketika akhir bulan Ramadan posisi hilal itu masih minus. Nah, yang memungkinkan berbeda pendapat itu adalah ketika plus tapi sedikit. Tapi kalau plus banyak bareng, minus mesti bareng. Kecuali ada yang mau berpendapat beda, lah itu lain. Kan ada tak juga begitu. Apalagi ini di tahun politik. Sakjane pengikutku piro, aku tak gawe dibeda. Nah, bisa juga begitu. Semua bisa dipolitisasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu menyangkut bagaimana umat menetapkan awal waktu ibadah. Kalau sholat menggunakan posisi bayangan matahari. Kalau puasa dan hari raya menggunakan rembulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hati-hati ketika mau memasuki bulan suci, kerap ada seruan-seruan yang dikirim lewat media sosial. Dan masyarakat kadang tidak cermat mana yang hoax, mana yang benar. Tapi karena isinya seruan beribadah, orang cenderung itu adalah tausiah yang baik. Saya contohkan, kalau yang ini saya belum terima. Beberapa waktu yang lalu, ketika mau memasuki bulan Dzulhijjah, sebulan sebelumnya itu sudah menyerukan, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan suci untuk Idul Adha. Mari kita sambut bulan yang penuh barokah ini dengan berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Saya lihat kan kita ini punya kecenderungan merasa jadi pahlawan kalau bisa segera nge-share semua informasi yang dianggap baik. Mungkin juga belum dibaca itu, nggak sempat baca langsung dibagi rame-rame. Itu namanya dolu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Dosa besar orang yang pegang WA tapi nggak dibaca sudah disebar duluan. Apa yang salah dari informasi itu, Bapak Ibu? Mari kita sambut bulan berkah ini dengan berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kita bisa berdebat yang tanggal 1 sampai tanggal 9 sampai tanggal 8 karena tanggal 9 fix puasa Arafah kan. Tapi yang tanggal 10 masuk hari raya kita disuruh puasa. Nah, berita-berita hoax begini saya tidak tahu siapa yang memproduksi. Itu kadang memang by design gitu ya, untuk mengacaukan umat sekaligus untuk mengukur sakjane sing nerima WA iki ngerti apa enggak. Nah, nanti itu kelihatan. Sebenarnya ada baiknya juga dengan grup-grup WA itu bagi orang yang ingin memetakan cara pandang masyarakat. Kan ada orang yang di grup itu isinya keras terus itu. Ada yang nggak suka, biasanya terus keluar dari itu. Itulah yang kemudian oleh pemilu Amerika kemarin dimanfaatkan untuk kampanyenya Donald Trump. Operator tahu, oh ini kelompok Taliban, modelnya keras tok, salah kabeh sak liyane dek nih. Ada yang agak moderat, ada yang kiri dan lain sebagainya. Itu dikelompokkan lalu dikasih isu-isu yang disukai untuk
pendukungnya dan dikasih isu-isu yang nggak disukai untuk pendukungnya. Itu yang disebut dengan memanfaatkan big data itu. Jadi data Bapak Ibu semua ini kan terekam semua. Bagaimana profil Pak Tomo dalam soal Pilpres misalnya, itu pasti sudah diketahui, dipetakan. Bagaimana Pak Gianto, bagaimana ibu-ibu. Itu di sana tinggal diproduksilah isu-isu sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Karena inginnya A, maka apa saja yang dari A tentang A pasti baik. Kalau yang B juga begitu. Saya ini punya grup yang kombinasi antara grup A dan grup B. Isinya menjijikkan. Tapi saya sengaja tidak komentar dan tidak keluar sekaligus untuk memetakan sakjane sopo iki. Tahu jadinya saya. Apa manfaatnya? Saya bisa beradaptasi, harus ngomong apa kepada dia, dan saya harus mencegah tidak ngomong apa. Ada orang itu kadang nggak lihat-lihat audiennya, jamaahnya, pokoknya nerocos saya. Akhirnya ditinggal jamaahnya pergi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu sudah punya panduan-panduan apa saja yang harus dilakukan di saat Ramadan ini. Saya lihat jamnya dulu nanti lewat. Jam 6.59. Berarti kurang 7 menit. Tadi kan katanya 5 menit. Jam 7 5 menit katanya tadi. Nah, meskipun kewajiban berinfak, berzakat itu sejatinya tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan, tapi umumnya masyarakat melakukan itu semua paling banyak di bulan Ramadan. Maka ini kesempatan, momentum yang bagus bagi kita semua untuk memperbanyak amal ibadah itu, terutama untuk menunjukkan kepedulian kita pada sesama, utamanya bagi yang tidak mampu. Kata Allah, kata Rasulullah, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Siapa yang tidak peduli, tidak saling membantu, tidak saling mengasihi terhadap sesama yang lain, maka Allah tidak akan mempedulikannya. Ini kesempatan. Tadi saya senang ada pengumuman di masjid ini diselenggarakan buka bersama dan lain sebagainya. Itu bagian dari kepedulian kita. Sebenarnya tidak ada orang yang tidak mampu kalau itu kita punya niat kuat. Kalau nggak mampu 10 bungkus ya 5 bungkus. Kalau nggak mampu 5 bungkus ya sebungkus. Kalau nggak mampu sebungkus ya dibungkus. Maksudnya dibungkuskan. Islam itu mudah tapi tidak untuk apa itu, gampang tapi tidak boleh digampangkan. Coba betapa Islam itu tidak mudah dalam soal kebaikan. Pada zaman Rasulullah kan ada anak yang bedik bahwa diberitahu saat Ramadan itu haram hubungan suami istri di siang hari. Lalu ada orang yang lapor, celaka ya Rasulullah, saya habis berhubungan suami istri di siang hari. Apa hukumannya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kata orang itu, kok 2 bulan Rasulullah? Sehari saja gak kuat kok. Kemudian turun membayar apa? Kafarat. Tidak punya. Jadi hukumnya ditawar terus. Dihukum paling berat tidak bisa, agak ringan tidak bisa. Terus ya sudah, itu ada kurma, bawa itu untuk bayar tebusan. Bagikan kepada orang-orang miskin. Di desa itu nggak ada yang miskin selain saya, Bro. Ya PNDW. Coba. Betik kan itu namanya. Miskin tapi sombong gitu loh. Tapi jangan ditiru pada itunya, cuma bahwa begitu luwes Islam itu memberikan pedoman hidup. Sama seperti soal ibadah puasa. Kan
ketika kita tidak dalam kondisi normal, dalam kondisi sakit, kita boleh tidak berpuasa. Wa in kuntum mardha au ala safarin, jika kalian dalam keadaan sakit atau sedang bepergian, faidatum min ayamin ukhra, disuruh menghitung di hari lain, maksudnya boleh tidak berpuasa. Tapi ada kalangan yang berpendapat, loh itu bukan rukhsah, itu azimah, artinya ketentuan. Pokoknya bepergian, pokoknya sakit, gak boleh puasa, harus ganti di bulan yang lain. Tapi ingat, tidak puasanya mungkin enak, gantinya itu loh. Nah, kalau waktu puasa bareng-bareng kan secara psikologis tidak ada beban. Tapi kalau yang lain sedang makan puasa sendirian, utang pisan, ya, itu beban. Maka ayat Al-Quran di akhir itu kan disebutkan wa antasumu khairul lakum. Meskipun dalam keadaan sakit, dalam keadaan bepergian, kalau ternyata masih mampu melakukan puasa, khairul lakum, wa antasumu khairul lakum, puasamu itu lebih baik. Setidaknya tidak ada beban nyaur, terbebas. Saya selalu kasihan pada ibu-ibu ini, pada setiap tahun harus menanggung hutang, menanggung hutang yang rewangi. Oh, selalu kalau itu kan beban, merasa saya punya utang aja. Nah, mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalani ibadah Ramadan dengan baik dan benar. Dan kita bisa memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah. Insya Allah tidak ada sedekah yang dilupakan oleh Allah. Kata Allah, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Semua infak Bapak Ibu semua berupa kebaikan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut melarat karena bersedekah, karena peduli yang lain. Karena justru dengan itu berkah hidup kita, berkah rezeki kita, harta kita akan berlimpah. Mudah-mudahan pengajian ini berguna dan kita semua masih diberi usia panjang untuk bisa bertemu Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan pesta nasional 17 April bisa berlangsung gembira, jangan sampai menyedihkan, jujur, adil, dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sejenak kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farrastah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.